Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Viva Riva. Saya berada di depan kamar saya dan di sebelah saya juga ada kandang ayam, ada 2 bertingkat. Mudah-mudahan saya bikin channel ini mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi dan sekaligus bermanfaat bagi banyak orang. Kenapa kemudian saya beternak ayam? Ini adalah untuk sekedar hobi sebetulnya, karena ini masih di musim pandemi, jadi daripada kita pusing banyak di rumah gitu ya, jadi kita kebetulan saya ada kandang yang nganggur, ya, pemberian dari saudara gitu. Jadi ini saya manfaatkan bagaimana agar kandang itu tidak kemudian terjual dengan harga murah, apalagi kiloan gitu. Jadi saya manfaatkan bagaimana ini supaya bermanfaat. Akhirnya dapat ide, saya pakai untuk memelihara ayam. Ini ayam yang sudah besar-besar ini dulu saya pelihara dari kecil ya, dari sebesar ini masih kecil-kecil, alhamdulillah sudah besar gitu. Jadi kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, sayangnya saya tidak mencatat tanggal pembeliannya gitu, karena memang tidak ada niat waktu itu untuk karena sekedar hobi, jadi ya kita pelihara aja gitu. Lalu kenapa saya pelihara ayam? Karena pertama ini dulu sebenarnya dialokasikan untuk taman kecil di depan rumah, cuma kurang penyinaran pencahayaan dari matahari itu kurang, jadi kalau ditanam itu banyak matinya gitu. Jadi akhirnya banyak terbengkelai dan kemudian nanam mati, akhirnya ya ada kandang anggur kebetulan, ya udah saya manfaatkan gitu. Saya berbahagia karena saya bisa beternak. Ini adalah salah satu sunnah yang saya kira, bukan sunnah ya, istilahnya Rasulullah itu dulu juga seorang peternak, cuma mungkin peternaknya beda gitu. Ada kambing, ada domba, ada unta, barangkali seperti itu gitu. Saya karena di perkotaan lahannya sempit, maka saya pakai untuk peternak ayam. Ini mudah-mudahan di samping hobi, mudah-mudahan ini menjadi eksperimen ke depannya. Bagaimana kalau misalnya dari kecil ini kemudian nanti menjadi besar, itulah harapan kami gitu. Harapan saya gitu. Dengan beternak ayam itu sebenarnya bisa membuat kita fresh ya, karena pagi-pagi ayam sudah pada teriak-teriak, jadi kita sudah harus menyiapkan makanan mereka ya, kita meracik sendiri makanannya. Saya bikin sedemikian rupa secara alami gitu ya. Alhamdulillah sampai sebesar ini saya tidak menggunakan obat-obatan kimia gitu ya. Misalkan pakai jamu, kemudian nanti pakai vitamin dari buah-buahan itu. Kebetulan juga saya campur dengan dedaunan yang hijauan, yang tentu saja ini akan menjadi vitamin sekaligus menjadi sumber protein bagi ayam gitu. Nah ini hanya mungkin karena ini adalah video pertama saya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa lebih mengeksplor lagi bagaimana nanti menekan biaya pakan, kemudian bagaimana menghadapi resiko dari biasanya penyakit ayam ya, karena nanti dari kecil ini kemudian kita bisa belajar ya penyakit apa aja yang sering menghinggapi ayam gitu. Ini bukan semuanya hidup. Dulu saya miara cukup banyak juga, ada yang mati juga, ada beberapa yang mati, bahkan yang terakhir itu saya beli banyak, cuma 1 yang hidup gitu. Karena ternyata pengalaman itu akan membimbing kita gitu. Karena kita nggak tahu, kita sudah belajar dari YouTube dan belajar dari Google pun tidak cukup, harus ada praktek di sendiri bagaimana supaya nanti peternakan ini menjadi baik ya, berjalan baik, dan apalagi misalnya bisa menjadi besar gitu. Nah mungkin bagi teman-teman yang punya lahan di perkotaan, barangkali sudah menjadi biasa kalau bertanam sayuran gitu kan. Mungkin ini sudah ada namanya istilahnya petani kota ya. Kalau saya mungkin
Untuk sementara ini saya dulu pernah bertani kota juga, bikin hidroponik, tetapi akhirnya kita bingung menyalurkannya bagaimana karena tanggung gitu ya. Akhirnya sebagian saya sedekahkan ke orang, sebagian dimanfaatkan sendiri. Nah ini saya mulai lagi dengan orang yang istilahnya mungkin sudah banyak orang yang sudah memulai dengan peternak kota gitu, tapi istilahnya saya juga bukan yang pertama gitu, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang masih punya lahan ya, mungkin hanya berapa meter, entah di belakang rumah atau di depan rumah gitu kan, bisa dimanfaatkan bagaimana mengurangi biaya dari pengeluaran rumah tangga gitu ya. Mungkin kalau sayur kan harganya nggak seberapa, tapi kalau misalnya lauk pauk itu kan biasanya lebih mahal. Dan saya piara ayam karena memang sebagian besar yang dikonsumsi masyarakat perkotaan itu adalah ayam gitu. Ayam beserta produk turunannya, telur, kemudian nanti ada frozen food yang banyak juga yang bahan dasarnya itu ayam gitu, macam nugget dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang masih punya lahan gitu ya, mungkin nanti bisa kerjasama, siapa tahu bisa kerjasama juga gitu kan, juga. Jadi ini baru ada pengalaman penyakit itu, nanti kita lebih lihai lagi dan mudah-mudahan ini menjadi farm beneran gitu ya, farm beneran yang akan menjadi besar ya dan kembali ke alam gitu. Kembali ke alam pengertiannya ya istilahnya kita makanan sealami mungkin, walaupun memang tidak bisa dihindarkan, kita tetap masih beli por itu, tapi sudah bisa dikurangi gitu. Nah nanti setelah perkenalan ini barangkali nanti saya akan bikin video-video yang lain juga gitu, karena ini juga sebenarnya usaha sampingan saja gitu ya, karena saya sebenarnya punya usaha yang lebih pokok, itu adalah usaha di frozen drink sama frozen food gitu ya. Yang paling utama adalah frozen drink yang bikinan saya sendiri gitu. Dan itu mungkin nanti juga bisa saya unggah juga di videonya. Tapi untuk sementara ini adalah yang menghadapi pandemi ini, barangkali orang banyak di rumah, kurang kegiatan barangkali, dan sekaligus kurang pemasukan gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi yang teman-teman yang lain, bisa menjadi usaha sampingan, memanfaatkan lahan yang tersedia gitu, entah berapa meter ya. Nah apalagi kalau misalkan di belakang rumah itu lebih bagus lagi, karena secara estetika sebetulnya ini kurang estetik gitu, tapi ya daripada nganggur juga gitu ya. Jadi akhirnya saya manfaatkan untuk miara ayam ini gitu. Sekarang ada yang gede ini ada 8 ayam, yang sedang ada 3, kemudian yang kecil itu 8. Mungkin nanti akan saya tambah karena kandangnya masih ada yang masih nganggur, nanti akan saya bikin di belakang. Harapannya ya berapa ya mungkin memang ketersediaannya di bawah 100 ekor barangkali gitu ya. Karena kita nanti juga ada suka dukanya gitu ya, karena dengan lahan sesempit ini ada misalnya mati, kita ngubur di mana, itu menjadi persoalan juga. Mungkin itu yang bisa saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan nanti untuk video-video berikutnya akan lebih baik lagi. Sukses, kemudian fresh dan asik ya, peternak kota asik fresh, insya Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.